Misi Allah bagi dunia ini begitu jelas, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Tetapi bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengarkan Injil Tuhan? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak diutus? Oh Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang misi, biasanya saudara hati kita berat. Kita merasa takut saudara, karena di dalam bayangan kita pekerjaan misi itu kita harus pergi ke daerah-daerah pedalaman. Kita harus pergi ke negeri yang asing. Kita meninggalkan keluarga kita, dan itu bagi kita sangat berat. Tidak semua orang dipanggil untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Tidak semua orang dipanggil untuk ke negeri yang asing untuk beritakan Injil. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk terlibat di dalam misi Allah. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Mempersembahkan hidup menjadi utusan Injil. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, diri kita juga kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, di mana kita berada, di mana kita tinggal, melalui kehidupan kita. Kita bisa menjadi misionari setiap hari dimanapun kita berada saudara. D yang kedua itu saudara, kita bisa terlibat dalam misi. Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Tetapi kita tidak mungkin mau terlibat dalam pekerjaan misi kalau kita tidak tahu alasan atau mengapa kita terlibat di dalam pekerjaan misi saudara. Kenapa saudara, kenapa saya harus terlibat di dalam pekerjaan misi? Firman Tuhan bukan hanya ditujukan untuk jemaat mula-mula atau jemaat pada waktu itu. Firman Tuhan yang kita baca tadi juga ditujukan untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, termasuk saudara dan saya. Nah, alasan kita untuk terlibat di dalam pekerjaan misi yang pertama adalah kasih Allah yang telah kita terima. Ini alasannya loh saudara. Inilah alasannya kenapa gereja kita, kenapa diri kita harus terlibat di dalam pekerjaan misi. Karena Allah telah mengasihi kita. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Kenapa? Karena kita telah dipilihnya. Bapak ibu saudara, Allah memilih bangsa Israel. Bukan karena Israel itu bangsa yang besar. Allah memilih bangsa Israel bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang baik. Tapi Allah memilih bangsa Israel karena Allah mengasihi bangsa Israel. Demikian kita saudara. Allah memilih kita bukan karena kita baik. Allah memilih kita bukan karena kita kaya. Allah memilih kita bukan karena kita mampu. Allah memilih kita karena Allah mengasihi kita. Dan Allah ingin supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kasih Tuhan yang besar.
Siapakah aku Tuhan, sehingga Engkau memilih aku? Siapakah aku Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan aku? Itu adalah pertanyaan yang bisa kita tanya sama Tuhan sebagai anugerah yang kita terima daripadanya, saudara. Dia juga telah menguduskan kita, saudara. Artinya apa? Artinya saudara dan saya itu telah dikhususkan oleh Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan, saudara. Kasih-Nya begitu besar kepada kita. Dia telah menguduskan kita. Kita dikuduskan bukan karena kita kudus, tapi karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita dikuduskan oleh darah-Nya yang suci yang tercurah di atas kayu salib. Bapak Ibu, luar biasa ya kasih Tuhan. Kalau kita menyadari kasih Tuhan ini, saudara, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menyadari kasih Allah yang besar ini, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah berkat Tuhan, saudara. Inilah kasih Tuhan yang telah kita terima daripada Allah. Dulu kita sebelum percaya kepada Kristus, kita adalah milik iblis. Dulu kita sebelum percaya kepada Kristus, upah kita adalah maut. Kita harus ada di api neraka sana, merasakan penderitaan yang kekal, merasakan hukuman oleh karena dosa kita. Tetapi oleh karena Kristus, kita semua menjadi umat Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Itulah yang menjadi alasan bagi saudara, bagi saya untuk memuliakan Dia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Dulu kita jauh ya dari Tuhan. Tuhan jijik sama kita, aduh. Lihat torang pe dosa, torang pe kejahatan, Tuhan jijik. Tapi karena anugerahnya, saudara, karena kasih-Nya yang besar itu, kita tidak lagi musuhnya Allah, tapi kita umatnya Allah, kita sahabatnya Allah, dan kita menjadi orang yang dipilihnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kenapa ya? Kok Tuhan selamatkan saya? Tuhan, kenapa ya? Aku yang berdosa ini, yang dulu hidupku tidak ada harapan, yang dulu hidupku itu kacau balau. Tetapi kenapa Tuhan sekarang Engkau menyelamatkan aku? Bapak, Ibu, Saudara, Allah menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi Allah menyelamatkan kita supaya kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Itu, saudara. Itulah yang menjadi alasan kita, saudara. Itulah yang menjadi dasar saudara untuk bisa terlibat di dalam misinya Allah. Itulah dasarnya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ada di sini karena misi. Gereja kita adalah gereja misi. Kita ada di sini karena Injil Tuhan yang diberitakan kepada kita, saudara. Syukur ya kepada Tuhan, gereja kita ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Gereja kita tidak hanya terpesona dengan gedung yang indah, dengan gedung yang besar.
Tapi bersyukur kepada Tuhan karena kita melalui gerejanya, kita juga memikirkan misi Allah. Kita juga terlibat dalam pekerjaan misi. Itulah sebabnya saudara ya, di gereja kita ini ada persekolahan Ebenezer, ada radio